Oke, shalom semuanya. Mungkin yang di belakang kita boleh ambil tempat duduk. Kita akan segera mulai kebaktian kita. Haleluya, shalom semuanya. Apa kabar AFJ Wellington? Luar biasa. Fantastic. Yes. Haleluya. Halo. Ada sukacita Tuhan pada sore hari ini. Amin. Welcome untuk yang online. Selamat bergabung di kebaktian kita pada sore hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan melawat kita semua. Kita mau siapkan hati, kita mau buka hati kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena gak ada nama yang lain saudara di atas, di kolong langit ini yang patut kita sembah dan kita puji. Amin. Saya mau bagi di Mazmur 37 mengatakan ayat 3 dan 4 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya nggak tahu dalam minggu ini pergumulan hidup saudara seperti apa. Tapi seperti firman ini mengatakan percayalah kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan akan bertindak pada saat kita menyerahkan hidup kita, pada saat kita surrender sama Dia sungguh-sungguh. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat yang boleh ada di tempat ini, ataupun jemaat yang sedang online saat ini ya Tuhan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hadirat-Mu Tuhan boleh dirasakan, baik yang onsite maupun yang online Tuhan. Karena kami tahu bahwa kuasa-Mu gak terbatas ya Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan setiap kami yang pada bergabung pada sore hari ini Tuhan. Apapun masalah mereka Tuhan, apapun beban hidup kehidupan mereka Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau serahkan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami tetap melakukan firman-Mu Tuhan dan melakukan kebaikan di mata-Mu Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber pertolongan, Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bertahtalah Tuhan di tempat ini melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama satu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab kuasa-Mu gak terbatas Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Dengan iman katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong
dengan hormat saudara, kita mau bangkit berdiri, katakan dengan iman, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Biarlah pujian ini bukan cuma sekedar kata-kata yang baik dan enak didengar, tapi sungguh kita mau mempercayakan kepada Tuhan. Sebab pertolongan kita hanya dari Tuhan. Amin. Hanya Yesus pertolonganku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan Engkaulah sumber, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan Kaulah menara, haleluya. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan iman katakan Kaulah menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya, kami gak akan takut Tuhan Yesus, Kau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Masih ada sukacita? Haleluya, kita mau belajar satu pujian baru, Suara Kemenangan. Siapa yang belum move on dari kita punya retret? Jangan bakar-bakar terus ya. Kita harus move on saudara, tapi yang gak boleh move on adalah sukacita kita dalam Tuhan. Amin. Kita mau belajar satu pujian yang baru. Karena saya percaya bahwa sukacita hanya didapat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yang mau menari buat Tuhan silahkan. Bagimu
kita diubahkan, saudara. Kita adalah mempunyai hidup yang baru. Amin. Masih siap memuji Tuhan? Masih ada tenaga memuji Tuhan? Haleluya. Karena gak ada Tuhan seperti Tuhan kita, saudara. Haleluya. Dia gak tertandingi, dia gak terbandingkan. Tuhan mana yang mati dan bangkit lagi, yang menguasai hidup dan menguasai di dalam kematian. Dia ada di sana, saudara. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada gak sih? Tak ada. Yes, gak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bangga Tuhan. Kami bangga Yesus. Karena
Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami Tuhan. Haleluya. Kami mengabdi Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau menguasai, jadi penguasa di dunia. Kerajaanmu tegak, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Kau menguasai, Kau penguasa di dunia. Kerajaanmu tegak. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengar pengumuman. Shalom, IJF Wellington. Selamat datang di retreat kita di tahun 2022. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat saudara dan saya. Hai guys, gimana retreat kemarin? Seru-seru kan? Seru dong pastinya. Here's a glimpse of our journey retreat. Check it out. Siapa lawan kita? Tidak ada. Kita siapa? We are RUTH. And these are the news for this week. Mari bergabung di Women's Care yang akan diadakan pada hari Rabu jam 10.30 pagi. Silahkan menghubungi Abigail setelah kebaktian untuk informasi lebih lanjut. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Hello guys, that's the news for this week. Gimana? Seru-seru kan? Jangan lupa ikut iCare dan prayer meeting. Happy Sunday guys! Matiin. Oke, mari kita satukan hati untuk berdoa buat persembahan. Seperti yang sudah kita dengar, persembahan boleh saudara bawa di depan atau bisa melalui rekening gereja IFGF Wellington. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bernafas, kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Kami tahu Tuhan ada purpose yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Engkau yang terus Tuhan memampukan kami untuk mencapai Tuhan setiap purpose yang Engkau taruh di hidup kami Tuhan. Untuk apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini biar di setiap kami Tuhan, kami tidak membuang waktu-waktu yang Kau berikan Tuhan. Setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan, kesehatan, kekuatan, semua berkat Tuhan. Kami mau senantiasa Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan semuanya itu Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Maka sore hari ini Tuhan kami mau bawa persembahan kami Tuhan sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menilik setiap motivasi kerinduan kami Tuhan. Biar semua yang kami bawa Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amen. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Doa yang diajarkan Yesus pada kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Untuk informasi, hari ini adalah minggu pertama. Kami tidak ada Sunday School, tapi ini adalah family service, di mana kita mau bersama-sama dengan keluarga kita untuk ada di kebaktian umum. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau sebelum kita mendengar firman Tuhan, saudara, saya cuma mau ingatkan bahwa kita ada di sini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib dan dia nggak bangkit, seperti sharing di retret kalau nggak salah, kita adalah sia-sia kita berkumpul di tempat ini. Tapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Bahkan dia naik ke surga, disaksikan dengan banyak sekali saksi. Kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali saksi, bukan hanya muridnya, banyak sekali saksi yang melihat pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Saudara, pakai kesempatan, saya sharing waktu itu di tempat retreat. Saat ini kita hidup dalam waktu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Mari kita pakai kehidupan kita. Jangan pakai kehidupan kita dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau sungguh sangat baik buat setiap kami. Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, Engkau membersihkan setiap kami Tuhan. Dari dosa dan kesalahan kami. Engkau tidak pernah memandang hina Tuhan setiap daripada kami. Engkau selalu mengangkat kami pada saat kami hancur lebur di dalam Engkau. Pada saat kami mau surrender di dalam Engkau Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga kami boleh dilayakkan. Sehingga kami boleh dikasihi seperti Engkau Tuhan. Bahkan mati di kayu salib Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Akan kesombongan kami. Akan keangkuhan kami. Mungkin kami merasa hebat Tuhan. Tapi kami gak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Biarlah waktu-waktu kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh isi. Kami boleh isi Tuhan untuk memberkati satu dengan yang lain. Untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Dan kami boleh mengenal siapa Engkau, siapa Juru Selamat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau memberikan harapan, Kau berikan harapan, amin, di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Mari dengan hormat jemaat bangkit berdiri. Kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus
Tuhan hati. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau memberikan harapan, Kau memberikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan-Mu, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha Mulia. Dan terindahkan Yesus. Katakan Maha Mulia, Maha Mulia. Dan terindahkan Yesus. Katakan sekali lagi dengan iman, Maha Mulia, Maha Mulia. Dan terindahkan Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Ucapkan terima kasih buat Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Mungkin gak ada kata-kata yang saudara mau ucapkan buat Tuhan, tapi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesusku. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sungguh Tuhan, kami mau mengasihi Engkau Tuhan seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Engkau adalah harta terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Engkau di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan Engkau ya Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu ya Bapa, kami bisa berdiri di sini memuji dan memuliakan pada Engkau pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan buat satu hari ini, buat hari ini kami Tuhan, sehingga di waktu ini ya Tuhan kami bisa masuk ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Kita beri tepuk tangan buat tim musik Praise and Worship kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus baik. Nggak kerasa udah masuk bulan Mei pada hari ini. Kalau minggu bulan Mei ini, kalau kemarin bulan April kita bicara tentang This is Living. Dalam temanya di IFGF Global. Tapi di bulan ini kita bicara tentang Look at Us. Kita bicara IFGF Global bicara bagaimana setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, setelah kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi, kita mau introspeksi diri kita apakah kita benar-benar melakukan firman Tuhan atau cuman sebagai formalitas saja. Kehidupan bersama Tuhan harus mempunyai arti dan tujuan. Kalau kita nggak punya arti dan tujuan, percuma kita hidup di dunia ini. Percuma kita, untuk apa kita bekerja, bangun pagi, bekerja, makan, aktivitas, terus pulang, tidur, kembali lagi. Jadi rutinitas biasa saja. Tapi kita mau belajar bahwa hidup yang kita jalani, kita harus punya tujuan. Harus punya arti kenapa kita mesti hidup. Mari kita melihat di sini diri kita, apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah mencerminkan kasih Kristus. Apakah hubungan kita dengan Tuhan, apakah sudah mencerminkan kasih Kristus. Jangan hidup ini seperti kalau suhu termometer, thank you. Jangan hidup kita seperti termometer. Kalau lagi di gereja, lagi hot-hotnya, lagi dibakar-bakarnya, naik nih suhunya. Benar ya? Kalau pulang retret apalagi, lagi masih panas-panas ini mau bakar-bakarnya tuh lagi hot-hotnya. Tapi setelah di luar, di marketplace, termometer kita turun, cuaca dingin di luar, harus kita bergaul dengan masyarakat, berubahlah suhu tubuh kita menjadi dingin. Tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan sebelumnya. Udah gak hot lagi. Firman Tuhan berkata yang suam-suam kuku itu yang gak berkenan kepada Tuhan. Benar ya? Kita mau terus dibakar sama Tuhan. Jangan sampai api kemuliaan kita ini di dalam tubuh kita ini kendor, redup, dan lain sebagainya. Apalagi kalau mati. Kalau kita sudah merasakan mati secara rohani, kita susah untuk berjalan. Kita nggak tahu apa yang kita melakukan. Kayaknya hidup ini kayaknya nggak ada pengharapan. Hidup ini tuh kayaknya kenapa orang banyak yang bunuh diri karena dia nggak punya harapan. Di Inggris dan New Zealand itu negara nomor 1, nomor 2 yang youth-nya itu paling banyak bunuh diri di dunia. Mereka kehilangan pengharapan, mereka nggak tahu umurnya, mungkin umur masih produktif 16 sampai 20 tahun. Mereka nggak tahu apa yang mesti dilakukan, nggak tahu arah tujuannya. Dia nggak tahu mau mesti gimana gitu. Mereka hilang harapan, jadi mereka nggak tahu mau mengakhiri hidup ini secepatnya. Dia pikir itu tujuan yang paling baik ataupun tujuan yang paling singkat. Ternyata itu tujuan yang paling salah. Look at us di sini juga bicara tentang apakah kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri atau malah kita membohongi diri kita sendiri. Yang tahu keadaan hidup kita, kehidupan rohani kita itu adalah kita pribadi. Kadang-kadang istri, suami, teman dekat tuh nggak tahu hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan. Yang tahu tuh kita sendiri.
Kita harus berani transparan di dalam Tuhan. Kita harus berani berkata terus terang sama Tuhan. Harus transparan, harus kelihatan, dalamnya tuh kelihatan sama Tuhan. Tuhan tahu loh dalam kita seperti apa, tapi kita mau, Tuhan tuh mau kita transparan kepada Tuhan. Kalau waktu itu saya nguber, saya pernah lewat jalan Kenteras, mungkin kita ada yang sering lewat jalan Kenteras, itu banyak showroom-showroom mobil mewah ya. Gasly ataupun mobil-mobil Eropa tuh banyak sekali di Kenteras. Itu paling di luar tuh paling lampunya biasa aja, tapi di dalam itu mobil-mobil mewahnya itu disorot dengan lampu-lampu yang LED yang kelihatan luar biasa. Jadi kelihatannya mobil itu kelihatan mewah sekali. Kelihatan kinclong, pokoknya kelihatan benar-benar luxury. Itu yang mau, saya mau ilustrasi, itu yang mau Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini kita harus lihat tuh sepertinya kita harus transparan, kita harus murni gitu. Dalam hidup ini kita harus murni di hadapan Tuhan. Jangan hidup itu menjadi hidup yang fake, yang bohong. Kelihatannya murni, kelihatannya baik di luarnya, tapi di dalamnya itu penuh dengan kebohongan ataupun lain sebagainya. Tapi kita mau untuk belajar bahwa di luar kita, fisik kita kelihatan baik, tapi di dalamnya juga kita mau benar-benar pure, harus benar-benar baik di hadapan Tuhan. Salah satu buku terlaris Kristen di dunia berjudul The Purpose of Life. Di sini dibilang ada tujuan kenapa, ada 5 tujuan kenapa kita ini hidup di dunia ini. Di buku itu dibilang. Yang pertama tujuannya adalah kita mau dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita di dunia ini yang pertama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Paling utama untuk menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah yang embel-embel yang lain-lainnya. Yang pertama penting sekali itu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita lahir Tuhan ada tersenyum dan Tuhan tuh suka gitu dengan kelahiran kita di dunia. Kelahiran kita pribadi, saudara dan saya ini semua itu rencana Tuhan. Nggak ada yang kelahirannya karena kecelakaan, nggak ada yang kelahirannya karena direncanakan orang tua ataupun sebagainya. Tapi ini semua itu udah Tuhan atur, blueprintnya itu udah Tuhan atur. Kehidupan saudara dan saya itu di dunia itu dilahirkan sudah masuk ke rencana Tuhan. Tuhan tuh senang ketika kita dilahirkan di dunia. Mestinya dia bilang bertambah orang di dunia ini yang akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita lahir di dunia, Tuhan berpikir, wah ada lagi nih orang yang akan menyenangkan hati saya. Allah mau kita hidup, tetapi satu hal, iblis tidak senang ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Di Yohanes dibilang, ia datang untuk menyakiti, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya iblis. Dia ketika kita lahir, Tuhan senang kita lahir di dunia karena satu orang lagi akan menyenangkan hati dia, tapi iblis gak suka. Iblis coba mencuri sukacita dan damai sejahtera dari kita supaya kita tuh dibunuh dan dibinasakan. Supaya kita masuk ke dalam jurang maut. Itu kerjanya iblis. Kita harus punya mindset, kita itu masterpiece-nya Tuhan yang dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau bicara tentang masterpiece berarti itu pekerjaan yang luar biasa. Benar-benar yang terbaik yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau bicara masterpiece berarti perlu waktu, perlu proses, perlu pengalaman untuk menciptakan sesuatu. Enggak langsung diciptakan kayak grosiran gitu ya, kayak di pabrik-pabrik yang 1.000 dalam 1 jam tiba-tiba kayak botol bisa jadi 1.000 gitu, bisa 2.000 dalam satu menit. Tapi kita ini masterpiece-nya Tuhan, kita diciptakan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mau Tuhan tanamkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita dirancang untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi alat pujian dan kesenangan bagi Tuhan. Kita dirancang untuk spesial untuk menyembah Tuhan. Penting sekali nih, kita harus mengerti bahwa kita dirancang, saudara dan saya dirancang untuk menyembah Tuhan. Makanya penting sekali kalau dalam proses pujian penyembahan itu kita kasih waktu yang terbaik buat Tuhan untuk melakukan itu. Penting sekali. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan luar biasa ketika kita bisa masuk dalam pujian penyembahan yang terbaik bersama Tuhan. Kita buka kitab kita di Mazmur 139.
Ayatnya yang ke-13 sampai 16. Saya baca yang ganjil, saya minta jemaat bisa bantu saya untuk baca yang genap. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, 1, 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling dalam. Ayat 16, 1, 2, 3. Amin. Luar biasa loh. Kita diciptakan Tuhan tuh dengan proses yang begitu luar biasa sehingga saudara dan saya terbentuk di dunia ini. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan sebab kita ada dengan tujuan yang mulia ini. Kita adalah sahabat Allah yang selalu melakukan kehendak-Nya. Kita itu rekan sekerja Tuhan yang mau melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Mungkin ada yang pernah usaha di sini ataupun punya bisnis. Rekan bisnis itu sangat penting sekali. Bagaimana perusahaan bisa masuk, maju, tergantung dari rekan bisnisnya. Kalau rekan bisnisnya nggak berjalan bersama-sama, kadang-kadang dia mau ke jalan duluan ataupun dia nggak support satu sama lain, usaha ini akan nggak berjalan dengan baik. Tapi kalau rekan bisnisnya mengerti, berjalan bersama-sama, tahu konsepnya, tahu misinya, tahu targetnya untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan ini akan berjalan begitu luar biasa. Sama seperti saudara dan saya menjadi rekan sekerja Tuhan. Kita mau bekerja bersama-sama untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Kita mau bekerja sama-sama untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Poin yang kedua, di buku ini berbicara kita dibentuk menjadi keluarga Allah. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Kita disediakan di sini, dilahirkan ke dunia, bukan cuma menjadi rekan kerja, tapi Tuhan Yesus menjadikan kita adalah keluarganya sendiri. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Oh, 1 Yohanes 3 ayat 1, sorry. Sini bilang, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Kita tuh anak-anak Allah. Tuhan sendiri bilang kita tuh anak-anak Allah. Dan hubungan Bapa dengan anak tuh pasti dekat. Sama seperti hubungan kita bersama Tuhan. Hubungan Bapa dengan anak itu begitu kuat ikatannya sehingga di dalam doa pun yang diajarkan Tuhan kita bisa menyebut Bapa kita tuh Bapa. Bapa kami yang dalam surga. Kita udah semakin dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa Bapa kami dalam surga seperti tadi yang kita berdoa Bapa kami. Karena apa? Karena kita tahu kepada siapa kita berdoa. Karena kita tahu Bapa kita akan mendengar doa kita. Bedanya doa sama mantra ada yang tahu? Doa kalau kita berbicara sama Tuhan, kalau kita kadang-kadang nggak bisa ngomong, kadang-kadang aduh suruh doa gitu, aduh belum mau, belum nggak sabar, belum siap ataupun kadang-kadang nggak berani berdoa. Tuhan tahu sebelum kita berdoa Tuhan udah tahu apa yang mau kita katakan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi kalau mantra, kalau kita salah sebut itu gak bakal jadi. Benar ya? Beda doa sama mantra. Doa sama Tuhan kita karena kita dekat sama Tuhan kita panggil Bapa. Sebelum kita mau ngomong sesuatu aja Tuhan tuh udah tahu doa yang mau kita sebut. Tapi mantra kalau bla 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 kita lupa ataupun salah yang disebut itu gak bakal jadi. Itulah hebatnya Tuhan kita karena Tuhan menganggap kita ini sebagai anak-anaknya. Allah merindukan suatu keluarga dan Ia menjadikan kita sebagai bagian dari keluarga itu. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Tuhan merindukan suatu keluarga, seorang pasangan suami istri pasti yang baru menikah pasti merindukan seorang putra atau putri di tengah-tengah keluarganya. Sama seperti Tuhan yang sedang melahirkan saudara dan saya di sini, Tuhan tuh rindu
Supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan dia. Supaya kita terus mau mendengar firman Tuhan. Supaya kita mau melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan menganggap saudara dan saya adalah bagian dari keluarga Allah. Gereja adalah anggota keluarga Allah. Kita buka di Efesus 2 ayat yang ke-19. Sini berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Yes, gereja adalah anggota kerajaan Allah. Kita semua yang ada di sini, di depan sampai belakang, kiri sampai kanan, kita anggota kerajaan Allah. Kita harus punya tanamkan diri sendiri bahwa kita ini anggota kerajaan Allah. Jadi hidup kita harus mencerminkan kerajaan Allah. Kalau kita mau dianggap sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan anak-anak Tuhan. Bukan anak-anak iblis. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Simpel sekali. Kita harus bisa mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita buka di 1 Timotius 3. Ayatnya yang ke-15. Di sini bilang, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau kita baca ayat ini, jika aku terlambat, yang terlambat itu bukan Tuhan Yesus loh. Kitab Timotius ini ditulis oleh Paulus. Jadi kalau Paulus terlambat memberitakan firman, pada saat itu di jemaat Timotius berarti kita tetap keluarga Allah. Dan Tuhan Yesus tuh gak pernah terlambat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Gak pernah sekalipun ada kata terlambat dalam blueprint Tuhan Yesus. Kita pasti akan dibentuk sama seperti bejana yang dibentuk sama Tuhan. Poin yang ketiga tentang tujuan hidup ataupun arti hidup dalam buku ini berkata kita diciptakan menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus tuh baik lagi loh. Masterpiece yang dia buat itu diciptakan mau seperti penciptanya. Tuhan mau ciptakan saudara supaya saudara bisa seperti penciptanya. Kita buka sama-sama nih ayat yang sudah sering kita baca di Roma 8 ayat 28. Berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berbicara tentang Roma 8:28 ini berbicara tentang pengharapan anak-anak Tuhan. Bedanya anak-anak yang tidak mengenal Tuhan dengan anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan adalah kita punya pengharapan. Orang lain gak punya pengharapan, tapi saudara dan saya, kita punya pengharapan. Kita tahu siapa kita berharap. Dan ketika kita berharap sama Tuhan, sesuai firman Tuhan, Tuhan gak pernah ngecewakan. Bapak kita adalah Bapak yang baik. Bapak kita adalah Bapak yang mengasihi saudara dan saya. Dan Bapak kita punya rencana yang luar biasa dalam hidup ini. Dibilang di sini ayat yang ke-28 adalah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Penting sekali kita mengerti ayat ini bahwa apakah kita sesuai dengan rencana Tuhan apa enggak. Kalau kita nggak koreksi diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak tahu nih apa yang kita lakukan itu benar apa enggak. Apakah kita sesuai dengan rencana Tuhan atau enggak? Tapi semakin kita mau introspeksi diri kita sendiri, kita semakin tahu apa yang kita lakukan itu benar apa enggak. Kalau bulan lalu kita bicara tentang this is living, bicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa melihat di sini bulan ini kita
look at us, Tuhan lihat diri kita sendiri, apakah kita benar gak sih hidup kita di mata Tuhan? Atau kita cuma ikut-ikutan orang aja? Kita mau melihat apakah hidup ini tuh bisa benar-benar mau menjadi serupa sama Tuhan apa enggak? Kita diubah luar biasa oleh Bapa supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Seorang sekali lagi, kita diubah luar biasa oleh Bapa supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saulus aja di cerita di Alkitab, dia dibikin buta ya beberapa hari sebelum ke Damsyik. Karena dia nggak siap untuk melihat ketika Tuhan Yesus datang di depan dia untuk dengan penuh kemuliaan. Tuhan Yesus menampakkan dirinya di depan Saulus saat itu dengan penuh kemuliaan loh. Sehingga dampak cahayanya itu nggak bisa diterima dengan Saulus. Tapi di sini kita diubah luar biasa oleh Bapa supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa sekali Bapa kita. Kita buka di 2 Korintus 3 ayat 18. Berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Amin. Kita diubah sama Tuhan supaya kita bisa menikmati dan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kita bisa melihat kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini. Tanpa memiliki tujuan hidup yang jelas, kadang-kadang kita gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang sesuatu hal yang begitu mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya itu pikir itu kemuliaan Tuhan, padahal itu pekerjaan iblis. Sehingga disamarkan dan kita gak bisa melihat bahwa itu adalah kemuliaan Tuhan. Itu penting sekali. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari bahwa berkat ini datangnya dari Tuhan atau dari si iblis. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu bahwa ini tuh adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan orang lain. Ataupun pekerjaan dari si jahat. Perubahan selalu memerlukan proses dan waktu. Oleh karena itu kita harus tekun, tahan, setia dan sabar. Itu penting sekali. Kita harus bisa tekun, tahan, setia dan sabar. Kadang-kadang banyak orang yang sudah diproses sama Tuhan, dia gak sabar. Dia gak tekun, dia gak taat dengan firman Tuhan. Sehingga dia gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita sudah tekun, tahan, setia dan sabar dengan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya, kemuliaan Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi hari lepas hari. Seperti lagu tadi yang kita nyanyiin, ada kemenangan, kita lebih dari pemenang loh. Tuhan menjadikan kita itu lebih dari pemenang. Kalau orang dunia bisa menang juara 1, kita anak-anak Tuhan lebih dari juara 1. Kita menang. Benar-benar menang di hadapan Tuhan. Kita telah mengalami perubahan yang harus terus menempatkan Yesus sebagai kepala gereja. Itu penting sekali. Kalau kita sudah dirubah sama Tuhan, kita harus tetap menempatkan Yesus center of our life. Harus menempatkan Yesus benar-benar di tengah-tengah kehidupan kita. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita harus menempatkan apapun masalah, berkat, apapun juga kita harus menempatkan Tuhan benar-benar di tengah. Supaya kita bisa menyadari bahwa ini semua yang kita dapat ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Bukan kepintaran kita, bukan ego kita, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita dapat ini adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Kita buka di Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Amin. Kita harus
apapun yang setelah kita mengalami perubahan, kita harus mendapatkan Tuhan tuh benar-benar di tengah dalam kehidupan kita. Tuhan tuh benar-benar kepala gereja dalam kehidupan kita. Tuhan benar-benar adalah yang diutamakan. Tuhan rindu tuh di nomor satu kan dalam segala hal tuh Tuhan senang sekali. Banyak 1001 alasan saudara nggak ada di gedung ini saat ini. Entah ada acara, ada kerjaan, entah ada lain sebagainya. Tapi Anda memilih hal yang baik. Anda bisa berada di gedung gereja ini untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan senang. Dipikir Tuhan nggak ngeliat, Tuhan absen tuh semua yang datang pada hari ini. Ataupun yang ada di online. Tuhan senang anak-anaknya yang rindu bisa memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Karena tujuan kita hidup pertama kali adalah untuk memuliakan Tuhan. Penting sekali kita menempatkan Tuhan menjadi kepala gereja supaya kita tidak terombang-ambing oleh keinginan daging yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Penting sekali kenapa kita menempatkan Tuhan sebagai kepala supaya kita nggak terombang-ambing dengan keinginan-keinginan dunia. Waktu di prayer meeting kemarin saya kasih ilustrasi kenapa Tuhan nggak kasih $1 juta aja dari rekening Anda saat ini. Siapa ya? Aldo kalau nggak salah ya saya bilang kemarin ya. Aldo mau gak dikasih Tuhan gitu $1 juta hari ini gitu di rekening. Semua orang normal pasti mau kalau dikasih $1 juta. Tapi pertanyaannya apalah kita siap untuk bisa mengelola uang $1 juta ini. Kalau kita nggak siap, berkat yang Tuhan kasih begitu banyak buat kita bisa menjadi dosa yang luar biasa. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika Aldo siap, berkat ini bisa berlimpah-limpah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat ini bisa memberkati orang lain. Berkat ini bisa menjadi berkat luar biasa buat di marketplace ataupun keluarganya dan sebagainya. Itulah pentingnya kita mengerti kenapa proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya itu kadang-kadang butuh waktu yang lama. Tuhan menunggu waktu yang tepat, Tuhan menunggu apakah kita siap untuk mendapatkan berkat ini. Jadi kita belajar untuk sabar, setia dan taat akan firman Tuhan. Poin yang keempat, berbicara bahwa apa tujuan hidup, kita diasah untuk melayani Tuhan. Kita diasah untuk melayani Tuhan. Kita buka Amsal 27 ayat 17. Ini ayat yang sudah sering kita dengar juga. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk memberikan kontribusi ataupun memberi, melayani, berbuat baik untuk Tuhan dan sesama. Tapi kadang-kadang kita sudah melakukan yang baik buat orang yang gak bisa mengerti itu adalah benar-benar perbuatan baik kita yang tulus. Kadang-kadang pernah gak sih kita bantu orang tapi orang itu kayaknya ngenyek gitu, apa ya namanya? Apa ya, orangnya itu kayak masa bodoh ya? Apa Ci? Ngeyel, thank you. Ngenyek bagus ya? Itu emang bahasa Korea. Jadi kadang kita udah ngebantu orang tapi orangnya tuh ngenyek. Itu urusan Silky ntar di belakang. Ya, kita udah bantu orang tapi orangnya tuh kadang-kadang nggak tahu kalau kita bantunya dengan tulus. Itulah kenapa kita diizinkan dilahirkan ke dunia ini untuk bisa memberikan, melayani dan berbuat baik buat Tuhan dan sesama. Semua bagian dalam gereja terlibat dalam pelayanan. Semua anak Tuhan harus melayani. Melayani dalam hal apa? Melayani bukan berarti yang ada di mimbar aja ya. Melayani bukan yang berarti ada di Sunday School ataupun yang vakum, yang masak, bukan. Anda jemaat datang ke gereja, duduk diam, manis, mendengarkan firman Tuhan itu melayani juga loh. Yang melayani bukan apa? Bukan melayani yang berbicara, tapi Anda melayani Tuhan, Anda menghormati Tuhan. Anda melayani dengan baik. Semua itu pelayan Tuhan. Kalau nggak ada jemaat juga untuk apa
tim musik latihan, ataupun lain sebagainya. Kita semua ini melayani Tuhan. Anda jemaat juga melayani Tuhan, bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu melayani Tuhan, menghormat dengan Tuhan. Kita buka Efesus 4 ayat yang ke-16 berkata, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan bangun dirinya dalam kasih. Ini penting sekali. Tujuan hidup ketika kita untuk diasah untuk melayani Tuhan, dasar pertama kali kita melayani itu harus ada kasih. Kalau nggak ada kasih dalam hidup saudara dan saya untuk melayani Tuhan, itu kadang-kadang kita nggak bisa melayani dengan baik. Kita semua mau diasah, dibentuk, dipersiapkan untuk sanggup menjadi pelayan Tuhan. Para pemimpin harus menjadi pelayan Tuhan. Kita buka Lukas 22 ayat 26. Sini berkata daripada nyala seluruh tubuh. Lukas 22 ayat 26 bisa tolong dibantu di belakang. Terima kasih. Tapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Amin. Saya mau coba korelasikan ayat ini dengan gembala kita, Pastor Simon sama Silky. Ini gembala yang benar-benar bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi mereka ini berdua melakukan firman Tuhan. Saya ingat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu waktu kita mulai lockdown pertama kali di New Zealand, semua orang pada work from home. Pastor Simon dan beberapa tim punya inisiatif untuk memberikan veggie box ya buat beberapa jemaat. Dalam satu hal, mungkin walaupun pada saat itu Pastor Simon dia work from home ataupun di rumah, dia itu nggak seperti saya yang benar-benar kalau restoran tutup berarti saya work from home benar-benar. Saya nggak ada work from home berarti emang cuti di rumah gitu ya, nggak ada kerja-kerjanya sama sekali. Benar-benar 3 minggu 4 minggu tuh cuma makan tidur, and repeat again makan tidur. Tapi Pastor Simon kalau work from home benar-benar masih kerja di rumah. Tapi dia punya kerinduan untuk bisa menjadi pelaku firman. Waktu itu banyak shop-shop yang tutup, dia akhirnya beli veggie itu dari grosiran dan dibagikan ke jemaat-jemaat yang membutuhkan. Saya juga terberkati dengan Silky yang di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja, tapi masih bisa menjaga Batina. Ada yang tahu Batina lagi sakit sekarang di rumah sakit. Kadang-kadang Silky dan beberapa teman harus bisa stay di hospital until late sampai atau nginep di rumah sakit. Baru kembali lagi besok paginya. Silky dan beberapa teman berusaha melakukan firman Tuhan untuk bisa menjadi pelayan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berdua menjadi teladan buat kita jemaat-jemaat FGF. Mereka nggak sempurna. Saya ulang sekali lagi, mereka nggak sempurna dan mungkin pernah juga menyakiti ataupun berkata tidak enak buat saudara dan saya. Tapi ini adalah tujuan kita hidup supaya kita, poin yang keempat, kita mau diasah untuk melayani Tuhan. Itu penting sekali. Kita mau diasah untuk melayani Tuhan. Jadi perkataan-perkataan yang kadang-kadang gak enak itu kadang-kadang itu ujian juga buat diri kita sendiri untuk introspeksi diri kita sendiri. Kita harus bisa beruntung loh. Ada gembala yang memperhatikan kita sehingga bisa menegur, ngobrol ataupun bisa bertukar pikiran. Mungkin kita juga bisa memberikan waktu kita untuk berdoa buat mereka setiap hari. Supaya misi dan visi yang Tuhan mau sampaikan di gereja kita ini benar-benar berjalan dengan baik. Penting sekali seperti kita sebagai anggota keluarga di gereja ini, kita untuk memberkati, mendoakan gembala kita. Itu penting sekali. Iblis tuh yang
yang menghancurkan gerejanya itu pertama kali iblis itu bukan menghancurkan dari yang bawah-bawahnya. Iblis langsung kejar atasnya dulu. Kalau atasnya udah kena, ke bawahnya itu pasti akan hancur. Itulah pentingnya saudara dan saya untuk selalu mendoakan pastor kita, Pastor Simon dan Silky dalam doa kita dalam sehari-hari. Supaya tudung perlindungan Tuhan selalu dalam kehidupan mereka. Sama seperti ini ada quote-nya John F. Kennedy yang begitu familiar dalam kehidupan saudara dan saya. Dibilang jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Pernah dengar ini ya? Dibilang jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Kalau saya mau edit, jangan tanyakan apa yang IFGF ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan buat IFGF Wellington. Kita jangan hanya maunya dilayani terus. Kristus itu datang ke dunia bukan untuk dilayani loh. Kristus datang ke dunia itu untuk melayani saudara dan saya. Itulah pentingnya kita mau introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah melayani Tuhan Yesus dan gerejanya? Poin yang terakhir pada sore hari ini berbicara tentang tujuan hidup. Kita dilahirkan untuk menjadi ataupun menyelesaikan suatu misi. Saya undang tim main press worship untuk maju ke depan. Kita dilahirkan untuk menyelesaikan suatu misi. Kita harus tahu misi kita apa dilahirkan di dunia ini. Kalau kita tahu misi kita, hidup kita ini menjadi jelas. Ada yang tahu misi IFGF Global? Ada yang tahu? Ini yang baru kelas kam, ada yang masih ingat? Ibu Tirsa jangan jawab, kamu gurunya. Apa? IFGF Global misinya apa? People, thank you. People is our mission. Ya. Orang di luar sana tuh misi kita supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Ayat terakhir yang mau coba sharing adalah di Yohanes 17 ayatnya yang ke-18. Berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yes, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia supaya kita menjadi punya misi, punya tujuan. Gereja dibentuk, dilengkapi untuk suatu misi, dan misi itu adalah misi yang besar. Yang berarti untuk bisa mengutus orang-orang untuk bisa menyelamatkan. Kita harus terpanggil untuk menjadi saksi, bukan hanya di kota aja, di desa, di pelosok desa, di kota-kota kecil, di seluruh dunia. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, saya percaya Tuhan sendiri akan memperlengkapi. Kalau Tuhan sudah panggil Anda untuk melakukan mission, Tuhan sendiri akan memperlengkapi. Untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Ada sorak-sorai ketika kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Sorak-sorai di surga, malaikat di surga bersorak-sorai. Ketika kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Itu tugas saudara dan saya saat ini di sini. Jangan hanya mau dilayani, tapi terus mau melayani kerajaan Tuhan. Karena kasihnya begitu besar buat saudara dan saya, kita bisa melihat dan merasakan tujuan hidup ini jadi jauh lebih berarti di dalam Tuhan. Kalau kita sudah memiliki tujuan hidup, kita tahu tujuan hidup kita, saya percaya hidup saudara dan saya akan menjadi jauh lebih berarti. Tuhan Yesus berkati, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami, Kau Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang begitu dekat dengan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kejadian-kejadian yang dahsyat yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Apapun itu juga ya Tuhan, kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami menempatkan Engkau menjadi kepala gereja dalam kehidupan kami.
Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, kalau kami masih sering mendukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami mempunyai tujuan hidup yang jelas untuk memuliakan nama-Mu. Pakai kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya hidup kami bisa bermakna, bernilai, dan berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Terima kasih Tuhan, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu baik di dalam rumahmu dan dalam segala usahamu dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pemberkatan yang melimpah, dan di langit menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak memberi pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa mengerti tujuan kami hidup di dunia ini ya Bapa. Kau begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa terus bermakna dan berdampak buat orang lain, berdampak yang baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga teringat buat Pastor Simon ya Tuhan, pekerjaannya di Eropa ya Tuhan. Kau tutup Gusti ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik sehingga bisa menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Wellington minggu depan tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat yang ada di meja makan ya Tuhan. Kau berkati makanan ini ya Tuhan. Biarlah makanan ini bisa menjadi kekuatan bagi jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus dosa dan salah kami. Dan semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya.